Soekarno, yang kelak dikenal sebagai proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ia dilahirkan dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo, dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahnya adalah seorang guru sekolah dasar berpendidikan Jawa Priai, sementara ibunya berasal dari keluarga bangsawan Bali. Perpaduan dua darah antara Jawa dan Bali membentuk karakter Soekarno kecil yang kuat, disiplin, dan penuh rasa ingin tahu. Karena kondisi kesehatan yang kurang baik di masa kanak-kanaknya, ia sempat beberapa kali jatuh sakit. Menurut tradisi Jawa, anak yang sering sakit perlu diganti namanya agar memperoleh keselamatan dan panjang umur. Maka, Kusno kemudian berganti nama menjadi Soekarno, sebuah nama yang kelak menjadi sangat masyhur di seluruh dunia. Masa kecil Soekarno tidak bisa dilepaskan dari lingkungan Jawa yang masih syarat dengan tradisi, sekaligus pengaruh pendidikan Barat yang mulai masuk melalui sekolah-sekolah kolonial Belanda. Ayahnya, Raden Sukemi, sangat menekankan pentingnya pendidikan. Walaupun Soekarno lahir dari keluarga yang sederhana, ayahnya bertekad agar putranya memperoleh pendidikan terbaik. Pendidikan awal ditempuhnya di sekolah rakyat, lalu berlanjut ke Europiske Lagere School Aus, sebuah sekolah dasar Belanda yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan kaum priai pribumi. Di sekolah ini, Soekarno kecil belajar bahasa Belanda dan mulai mengenal sistem pendidikan Barat, yang kelak sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, Soekarno melanjutkan sekolah ke Hugerburger School HBS di Surabaya. Disinilah jalan hidupnya berubah secara signifikan. Selama bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto, seorang tokoh pergerakan nasional, sekaligus pemimpin Sarekat Islam. Dari sinilah Soekarno mulai berkenalan dengan dunia pergerakan politik dan ide-ide kebangsaan. Rumah kediaman Cokroaminoto kala itu sering menjadi tempat berkumpul para tokoh pergerakan seperti Musa, Alimin, dan Kartosuarjo. Soekarno muda yang masih duduk di bangku sekolah HBS, menyerap berbagai pemikiran dari diskusi-diskusi yang berlangsung di rumah itu. Ia belajar tentang nasionalisme, Islam, sosialisme, dan perjuangan melawan kolonialisme. Kehidupan di Surabaya benar-benar membuka cakrawala Soekarno muda. Ia tidak hanya bergaul dengan kalangan terpelajar, tetapi juga mulai mengenal penderitaan rakyat jelata akibat penindasan kolonial Belanda. Di sekolah HBS, Soekarno dikenal sebagai murid yang cerdas, gemar berpidato, dan memiliki ingatan yang kuat. Ia tidak hanya menguasai pelajaran formal, tetapi juga sangat tekun membaca buku-buku filsafat, politik, sejarah, dan sastra. Bacaan-bacaan itulah yang memperkaya wawasannya dan mengasah kemampuannya dalam berpikir kritis. Setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Tekniske Hogeschool THS di Bandung, sebuah perguruan tinggi teknik yang kelak menjadi Institut Teknologi Bandung ITB. Di sana ia mengambil jurusan teknik sipil dan berhasil meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Di Bandung pula Soekarno semakin aktif dalam organisasi pergerakan. Ia bergabung dengan berbagai kelompok pemuda dan mendirikan organisasi politik yang berorientasi pada perjuangan kemerdekaan. Bandung menjadi tempat di mana gagasan-gagasan besar Soekarno mulai terumuskan. Namun, perjalanan hidup Soekarno di Bandung bukan hanya soal pendidikan akademik. Di kota ini pula ia berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Sutomo. Ia juga banyak belajar dari tokoh-tokoh pergerakan internasional melalui buku dan tulisan. Dari sinilah Soekarno mulai merumuskan gagasan nasionalisme Indonesia yang menyatukan seluruh bangsa tanpa memandang suku, agama, maupun golongan. Gagasan besar itu kemudian ia tuangkan dalam berbagai pidato dan tulisan. Salah satu karya pentingnya adalah artikel Nasionalisme Islam
dan Marxisme yang diterbitkan tahun 1926. Dalam tulisan itu, Soekarno menjelaskan perlunya persatuan antara tiga kekuatan besar untuk melawan kolonialisme. Pandangan ini menunjukkan kedalaman pemikiran, politiknya dan keberaniannya dalam merumuskan strategi perjuangan bangsa. Soekarno muda juga dikenal sebagai sosok yang sangat pandai berpidato, dengan suara yang lantang, pilihan kata yang indah, dan penuh semangat. Ia mampu membakar semangat para pemuda dan rakyat. Bakat orator ini semakin menonjol ketika ia mulai aktif dalam dunia politik. Soekarno tidak hanya berbicara dengan logika, tetapi juga dengan hati. Ia mampu menyentuh emosi pendengarnya, membuat mereka merasa satu dalam perjuangan. Hal inilah yang kelak menjadi salah satu kelebihan utamanya sebagai pemimpin bangsa. Masa muda Soekarno di Surabaya dan Bandung inilah yang membentuk fondasi kepribadiannya. Dari pendidikan keluarga, ia belajar disiplin dan pentingnya ilmu. Dari Cokroaminoto, ia belajar tentang dunia politik dan perjuangan. Dari pergaulan di sekolah dan organisasi, ia menyerap semangat kebangsaan. Dari bacaan dan pengalaman, ia merumuskan gagasan besar tentang persatuan bangsa. Semua pengalaman itu berpadu membentuk Soekarno menjadi sosok yang kelak dikenal sebagai bapak bangsa, pemimpin revolusi, dan proklamator kemerdekaan. Setelah menyelesaikan studinya di Tekniske Hogeschool THS Bandung dan resmi menyandang gelar insinyur pada tahun 1926, Soekarno memasuki babak baru dalam kehidupannya. Meski memiliki bekal ilmu teknik yang bisa membawanya menjadi insinyur profesional dengan gaji tinggi, namun jalan yang ia pilih justru berbeda. Ia menolak kenyamanan pribadi dan memilih menempuh jalan perjuangan demi membebaskan bangsanya dari belenggu kolonialisme Belanda. Inilah titik awal kiprah politik Soekarno, yang kelak menjadikannya tokoh sentral dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1927, Soekarno bersama sejumlah kawan seperjuangan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Tujuan utama PNI adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri, tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. Semboyan yang diusung adalah sakti, murba, dan mandiri, yang mencerminkan semangat kemandirian bangsa. PNI dengan cepat berkembang menjadi salah satu organisasi politik paling berpengaruh kala itu. Melalui partai ini, Soekarno mulai tampil sebagai pemimpin yang karismatik dan memiliki daya tarik luar biasa di mata rakyat. Kepemimpinan Soekarno di PNI tidak hanya tampak dalam aktivitas politik, tetapi juga dalam gagasan-gagasan yang ia tuangkan dalam berbagai pidato dan tulisan. Ia menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa, kaum buruh, tani, pedagang, pemuda, hingga kalangan intelektual. Menurutnya, tanpa persatuan, mustahil bangsa Indonesia bisa melawan kekuatan kolonial Belanda yang begitu kuat. Dengan kata-kata yang penuh semangat, Soekarno mengobarkan nasionalisme dan membangkitkan rasa percaya diri rakyat Indonesia. Namun, langkah politik Soekarno tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah kolonial. Aktivitas PNI yang semakin meluas membuat Belanda khawatir. Pada akhir tahun 1929, Soekarno bersama beberapa tokoh PNI ditangkap dan dipenjara di Bandung. Penangkapan ini justru semakin memperkuat reputasi Soekarno sebagai pemimpin pergerakan. Selama dalam tahanan, ia menulis pidato. Ia menulis pidato pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Pidato ini kemudian menjadi salah satu karya monumental yang memperlihatkan ketajaman analisis politiknya, sekaligus keberanian dalam menantang penjajah. Dalam pembelaannya, Soekarno menegaskan bahwa rakyat Indonesia bukanlah bangsa yang lemah atau bodoh. Sebaliknya, bangsa Indonesia memiliki harga diri dan hak untuk merdeka. Ia menggugat sistem kolonial yang menindas, merampas kekayaan alam, dan mengekang kebebasan rakyat. Kata-katanya begitu lantang, seolah menampar wajah penguasa Belanda di muka umum. Pidato tersebut tidak hanya menggugah rakyat Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Setelah menjalani hukuman penjara selama sekitar 4 tahun, Soekarno dibebaskan pada tahun 1931. Namun, kebebasannya tidak berlangsung lama.
Pemerintah kolonial terus mengawasinya dan berusaha membatasi geraknya. PNI yang ia dirikan pun mengalami tekanan berat hingga akhirnya melemah. Meskipun demikian, Soekarno tidak pernah berhenti berjuang. Ia terus bergerak melalui berbagai saluran, baik lewat tulisan, pidato, maupun jaringan pergerakan bawah tanah. Pada tahun 1933, Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Flores. Pengasingan ini berlangsung selama 4 tahun. Di Flores, meskipun jauh dari pusat pergerakan politik, Soekarno tetap aktif berkarya. Ia merenungkan lebih dalam mengenai ideologi bangsa dan merumuskan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno juga mendirikan kelompok teater rakyat yang ia gunakan sebagai sarana menyampaikan pesan perjuangan secara halus. Dengan cara ini, semangat nasionalisme tetap hidup meskipun dalam keterbatasan. Pada tahun 1938, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu untuk menjalani masa pengasingan berikutnya. Di kota inilah ia bertemu dengan Fatmawati, seorang gadis yang kelak menjadi istrinya dan ibu dari Megawati Soekarno Putri. Selama di Bengkulu, Soekarno juga aktif membina hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam, khususnya dari kalangan Muhammadiyah. Ia semakin memahami pentingnya menjalin persatuan antara kaum nasionalis dan Islam demi memperkuat perjuangan bangsa. Masa-masa pengasingan tidak membuat semangat Soekarno padam. Sebaliknya, pengalaman itu memperkaya wawasannya dan mempertebal tekadnya untuk terus berjuang. Ia menyadari bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai jika seluruh rakyat bersatu dan memiliki landasan ideologi yang kokoh. Maka, ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Soekarno sudah memiliki bekal ideologi, pengalaman, dan jaringan yang cukup untuk tampil kembali sebagai pemimpin bangsa. Kiprah politik awal Soekarno, mulai dari pendirian PNI, pidato Indonesia menggugat, hingga masa pengasingan, memperlihatkan keteguhan hatinya. Ia tidak mudah menyerah meski berkali-kali dipenjara dan diasingkan. Justru penderitaan itulah yang semakin mengasah ketajamannya sebagai pemimpin. Soekarno menjelma menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Namanya semakin harum, dan harapan rakyat pun semakin melekat pada sosoknya. Bagian ini menunjukkan bahwa Soekarno bukanlah pemimpin yang lahir secara instan. Ia ditempa oleh pendidikan, pengalaman, dan penderitaan. Dari situlah lahir seorang tokoh yang kelak menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia. Perjuangan awalnya menanamkan benih-benih nasionalisme yang akan berbuah pada 17 Agustus tahun 1945, ketika Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Tahun 1942 menjadi babak baru dalam sejarah bangsa Indonesia, ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki wilayah Hindia Belanda. Awalnya, kedatangan Jepang disambut oleh sebagian rakyat dengan harapan adanya perubahan dari belenggu kolonialisme Belanda yang telah berabad-abad menindas. Jepang dengan lihai menggunakan propaganda Asia untuk Asia dan menyebut diri mereka sebagai saudara tua. Namun di balik itu semua, tujuan utama Jepang tetaplah mengeksploitasi kekayaan alam dan manusia demi kepentingan mereka untuk perang di Pasifik. Soekarno, yang pada masa sebelumnya diasingkan oleh Belanda, justru dibebaskan oleh Jepang. Pemerintah pendudukan menyadari bahwa Soekarno adalah tokoh berpengaruh dan memiliki karisma yang bisa menggerakkan massa. Maka, Jepang berusaha memanfaatkan Soekarno untuk kepentingan mereka. Soekarno bersama Muhammad Hatta dan tokoh lain seperti Ki Hajar Dewantara serta K. Hari Mas Mansur dilibatkan dalam berbagai organisasi bentukan Jepang, seperti Putra Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan berbagai kegiatan propaganda. Keterlibatan Soekarno dalam organisasi bentukan Jepang sering menimbulkan perdebatan hingga kini. Ada yang menilai bahwa Soekarno berkolaborasi dengan penjajah. Namun ada pula yang melihatnya sebagai strategi politik. Bagi Soekarno,
keterlibatan itu merupakan jalan untuk tetap dekat dengan rakyat, memanfaatkan ruang yang ada, dan menanamkan benih nasionalisme di tengah tekanan militer Jepang. Ia menggunakan pidato-pidato yang menggugah untuk membangkitkan semangat persatuan dan harapan akan kemerdekaan, meskipun di permukaan seolah mendukung program Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, Soekarno juga melihat secara langsung penderitaan rakyat akibat kerja paksa Romusha, kekurangan pangan, serta tekanan militer. Situasi itu semakin meneguhkan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia agar segera merdeka. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan pesan-pesan tersirat agar rakyat tetap bersabar, bersatu, dan menanti saat yang tepat untuk bangkit. Momentum penting datang pada tahun 1945 ketika Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik. Kekalahan mereka dari sekutu semakin nyata, terutama setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus tahun 1945. Hal itu dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Sebelum itu, Jepang sempat membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal pada 1 Juni tahun 1945. Dalam pidato itu, ia mengemukakan dasar-dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. 5 prinsip yang ia rumuskan yaitu kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan menjadi landasan ideologis yang menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Pidato 1 Juni ini menjadi tonggak sejarah penting, karena dari situlah lahir ideologi Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Bagi Soekarno, Pancasila adalah hasil perenungan panjang tentang bagaimana membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur, sekaligus menghormati keberagaman. Setelah BPUPKI, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan tokoh-tokoh bangsa. Namun sebelum PPKI sempat melaksanakan tugasnya, situasi berubah drastis akibat kekalahan Jepang. Golongan muda seperti Sultan Syahrir, Chairul Saleh, dan Wikana mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Mereka khawatir jika proklamasi ditunda, peluang emas akan hilang dan sekutu akan datang menguasai kembali Indonesia. Ketegangan antara golongan muda dan golongan tua yang lebih hati-hati mencapai puncaknya pada peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, agar segera mengambil keputusan tegas. Setelah perdebatan panjang, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan besok harinya yaitu 17 Agustus tahun 1945. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan bersama tokoh-tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Meida. Dalam suasana penuh ketegangan, teks proklamasi disusun dengan singkat, padat, dan jelas. Soekarno sendiri yang menuliskan naskah tersebut, kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil. Pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno dengan suara lantang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, didampingi Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Soekarno menyampaikan pernyataan yang menggetarkan hati seluruh bangsa, bahwa Indonesia telah merdeka. Setelah proklamasi dibacakan, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, disaksikan oleh rakyat yang hadir dengan penuh haru. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi puncak dari seluruh perjuangan panjang bangsa. Soekarno yang sejak muda berjuang, dipenjara, diasingkan, dan ditempa penderitaan, akhirnya mencapai cita-citanya. Ia tidak hanya tampil sebagai proklamator, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan harapan bangsa. Namun,
Proklamasi hanyalah awal. Setelah itu, Indonesia harus menghadapi tantangan berat mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa dan tekanan internasional yang kompleks. Disinilah kepemimpinan Soekarno benar-benar diuji. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia menghadapi babak baru yang penuh tantangan. Kemerdekaan yang telah diproklamasikan masih harus dipertahankan melalui perjuangan politik, diplomasi, dan perlawanan bersenjata. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Penetapan ini meneguhkan posisi Soekarno sebagai pemimpin negara sekaligus tokoh revolusi yang memikul tanggung jawab besar. Masa awal pemerintahan Soekarno ditandai dengan situasi yang serba darurat. Pemerintahan Indonesia masih lemah, aparatnya terbatas, dan sumber daya sangat minim. Sementara itu, sekutu yang diwakili pasukan Inggris mendarat di Indonesia untuk melucuti senjata Jepang. Kedatangan sekutu ternyata dimanfaatkan oleh Belanda yang ingin kembali menegakkan kekuasaan kolonial melalui NICA Netherlands Indies Civil Administration. Hal ini memicu perlawanan rakyat di berbagai daerah, termasuk pertempuran heroik di Surabaya pada 10 November tahun 1945 yang menelan banyak korban, tetapi sekaligus memperlihatkan tekad bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Dalam situasi genting ini, Soekarno memainkan peran ganda. Sebagai pemimpin negara dan sebagai simbol perjuangan, ia berusaha menjaga keseimbangan antara diplomasi dan perlawanan bersenjata. Di satu sisi, ia mendukung perundingan dengan Belanda melalui perjanjian-perjanjian seperti Linggarjati 1947, Renville 1948, dan Konferensi Meja Bundar 1949. Di sisi lain, ia tidak pernah meninggalkan semangat revolusi dan tetap berdiri di barisan rakyat yang berjuang dengan senjata. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember tahun 1949, Soekarno menghadapi tantangan baru, membangun negara yang baru lahir dengan berbagai keragaman suku, agama, dan budaya. Ia memandang bahwa persatuan nasional adalah kunci utama. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menyatukan bangsa. Dalam berbagai pidatonya, Soekarno terus mengobarkan semangat nasionalisme dan persaudaraan, mengajak rakyat untuk bekerja keras membangun bangsa yang mandiri dan berdaulat. Tahun-tahun berikutnya, Soekarno mengembangkan konsep politik yang ia sebut sebagai demokrasi terpimpin. Konsep ini muncul sebagai jawaban atas kegagalan sistem demokrasi liberal yang diterapkan pada awal tahun ke-1950, yang seringkali menimbulkan ketidakstabilan politik karena banyaknya partai politik dan sering bergantinya kabinet. Dengan demokrasi terpimpin, Soekarno berusaha mengembalikan sistem politik Indonesia ke arah musyawarah mufakat sesuai semangat asli bangsa, sekaligus memperkuat peran presiden sebagai pemimpin negara. Dalam bidang ekonomi, Soekarno menghadapi banyak tantangan, keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta tekanan politik internasional membuat ekonomi Indonesia belum stabil. Namun, Soekarno lebih menekankan pada pembangunan identitas nasional dan kemandirian politik daripada sekadar pertumbuhan ekonomi. Ia menggagas berbagai proyek mercusuar, seperti pembangunan Gelora Bung Karno, Monumen Nasional Monas, dan Hotel Indonesia. Proyek-proyek ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Di bidang internasional, Soekarno tampil sebagai tokoh dunia yang disegani. Ia menjadi salah satu penggagas Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang melahirkan semangat solidaritas antara negara-negara yang baru merdeka. Dari konferensi inilah lahir gerakan non-blok, sebuah gerakan yang berusaha menjaga kemandirian
politik di tengah persaingan dua blok besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Peran Soekarno dalam diplomasi internasional membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang berdaulat dan berpengaruh di dunia ketiga. Soekarno juga dikenal sebagai orator ulung di forum internasional. Pidato-pidatonya selalu penuh semangat, lugas, dan membakar semangat solidaritas bangsa-bangsa terjajah. Ia tidak segan mengkritik imperialisme dan kolonialisme di hadapan dunia. Kata-katanya, seperti "Go to hell with your aid" yang ditujukan kepada Barat, menunjukkan keberaniannya dalam menjaga kedaulatan bangsa. Namun, kepemimpinan Soekarno juga tidak lepas dari kontroversi. Demokrasi terpimpin yang ia jalankan sering dianggap terlalu otoriter, karena kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Selain itu, kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) memicu ketegangan politik di dalam negeri. Banyak pihak yang menilai bahwa keberpihakannya kepada PKI menimbulkan konflik dengan kelompok nasionalis dan Islam. Konflik politik semakin memanas menjelang pertengahan tahun 1960. Meskipun demikian, di mata rakyat, Soekarno tetap menjadi simbol revolusi. Ia adalah pemimpin yang tidak hanya menginspirasi dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ia berani menentang kolonialisme, memperjuangkan persatuan bangsa, dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Sosoknya yang karismatik, gaya bicaranya yang penuh energi, dan keberanian politiknya menjadikan Soekarno sebagai pemimpin yang sulit dilupakan. Masa kepemimpinan Soekarno sebagai presiden benar-benar mencerminkan peran ganda. Sebagai bapak bangsa yang membimbing rakyat, sekaligus sebagai tokoh revolusi yang selalu siap menghadapi tantangan, ia berusaha menyeimbangkan kepentingan nasional dengan dinamika global. Meskipun tidak semua kebijakan yang diambil berhasil sempurna, namun, satu hal yang pasti, Soekarno berhasil menanamkan rasa percaya diri pada bangsa Indonesia bahwa mereka mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Memasuki awal tahun 1960, kepemimpinan Soekarno semakin diwarnai dengan ketegangan politik, krisis ekonomi, dan dinamika internasional yang kompleks. Meskipun di panggung dunia ia masih dipandang sebagai tokoh revolusioner dan pemimpin bangsa-bangsa tertindas, di dalam negeri situasi semakin tidak terkendali. Inflasi yang meroket, produksi pangan yang menurun, serta kesenjangan sosial menambah beban rakyat. Sementara itu, Soekarno tetap berusaha mempertahankan wibawa negara dengan meluncurkan proyek-proyek besar dan pidato-pidato yang membakar semangat. Salah satu ciri penting di akhir masa kekuasaannya adalah semakin menguatnya politik konfrontasi. Soekarno menentang keberadaan Malaysia yang dianggap sebagai boneka neokolonialisme Inggris. Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963–1966 menyedot banyak energi bangsa, baik dalam bidang diplomasi maupun militer. Meskipun konfrontasi ini memperlihatkan keberanian Indonesia di mata dunia, namun di dalam negeri banyak pihak menilai bahwa kebijakan tersebut semakin membebani rakyat dan memperburuk kondisi ekonomi. Selain itu, kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) memicu ketegangan politik dalam semangat nasakom nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno berusaha menyatukan tiga kekuatan besar bangsa untuk menjaga persatuan. Namun, harmoni yang ia bayangkan tidak pernah benar-benar terwujud. Golongan nasionalis, Islam, dan militer memandang curiga terhadap pengaruh PKI yang semakin besar. Ketegangan ini akhirnya meledak dalam peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 G30 SPKI, yang menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan gejolak besar. 6 jenderal TNI Angkatan Darat dibunuh, dan peristiwa itu segera dituduhkan sebagai hasil kudeta PKI. Gelombang anti-komunis menyapu seluruh Indonesia, menewaskan ratusan ribu orang dan memicu perpecahan yang dalam. Dalam situasi ini, posisi Soekarno semakin sulit. Ia dianggap gagal mengendalikan keadaan dan kehilangan dukungan dari militer.
khususnya Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Soekarno berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan menyampaikan pidato-pidato, termasuk pidato terkenal berjudul Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dalam pidato itu, ia menegaskan pentingnya bangsa Indonesia untuk tetap menghargai perjuangan revolusi dan tidak melupakan jasa para pahlawan. Namun, kekuatan politiknya semakin melemah. Surat Perintah 11 Maret tahun 1966, Super Semar yang diberikan kepada Soeharto menjadi penanda berakhirnya era kepemimpinan Soekarno. Dengan Super Semar, Soeharto memperoleh legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan secara bertahap. Pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan secara resmi digantikan oleh Soeharto pada tahun ke-1968. Jatuhnya Soekarno berlangsung dengan getir. Dari sosok yang dahulu dielu-elukan sebagai Bapak Proklamator dan pemimpin besar revolusi, ia kini dijauhkan dari panggung politik dan ditempatkan dalam pengawasan ketat. Kondisi kesehatannya yang semakin memburuk membuatnya hidup dalam keterasingan politik. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni tahun 1970 di Jakarta, setelah sakit berkepanjangan. Ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, di samping makam ibunya, Ida Ayu Nyoman-Rai. Wafatnya Soekarno meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Indonesia. Ribuan orang mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Meskipun pemerintah kala itu tidak memberi penghormatan kenegaraan yang sepantasnya. Baru setelah reformasi 1998, penghargaan penuh terhadap jasa-jasa Soekarno kembali ditegakkan, termasuk penetapannya sebagai pahlawan proklamator. Warisan Soekarno bagi bangsa Indonesia sangatlah besar. Ia bukan hanya proklamator kemerdekaan, tetapi juga perumus ideologi Pancasila, pemimpin revolusi, dan simbol persatuan bangsa. Pidato-pidatonya masih dikenang hingga kini karena mampu membangkitkan semangat nasionalisme. Pemikirannya tentang persatuan bangsa, kedaulatan, dan keadilan sosial tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno juga meninggalkan warisan berupa identitas kebangsaan yang kuat. Ia selalu menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang tidak boleh minder di hadapan bangsa lain. Keyakinan ini memberi rasa percaya diri kepada generasi penerus untuk terus menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Meski gaya kepemimpinannya kadang kontroversial dan kebijakannya tidak selalu berhasil, namun semangat juang dan pengorbanannya tidak bisa dipungkiri. Bagi dunia internasional, Soekarno dikenang sebagai salah satu tokoh besar abad ke-20. Ia adalah pemimpin negara berkembang yang berani menantang hegemoni Barat dan mendukung solidaritas bangsa-bangsa tertindas. Melalui konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok, ia menorehkan nama Indonesia di kancah global. Warisannya menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga percaya diri menghadapi tantangan dunia. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Soekarno tetaplah sosok yang monumental dalam sejarah Indonesia. Ia adalah bapak bangsa yang membuka jalan menuju kemerdekaan, mengobarkan semangat nasionalisme, dan meninggalkan ideologi yang menjadi fondasi negara. Hingga kini, namanya masih hidup dalam ingatan kolektif bangsa, sebagai teladan perjuangan dan simbol cinta tanah air. Terima kasih telah menyaksikan tayangan dari channel YouTube Kagem Sedoyo. Jika kalian suka dengan konten-konten kami, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selanjutnya kita bahas apa lagi? Tulis saran kalian di kolom komentar ya. Dan untuk kalian yang punya kisah mistis atau horor bisa DM kami via email kagemsedoyo@gmail.com. Matur suwun sedoyo.